Bapak Ibu Saudara, Tuhanlah yang membuat Yosua berhasil. Yosua sadar, semua perbuatan Tuhan yang besarlah. Semua karena penyertaan Tuhanlah. Sehingga Yosua dan bangsa Israel bisa menikmati janji-janji Tuhan. Bisa keluar dari perbudakan Mesir dan menikmati tanah perjanjian. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan sebagai pemimpin Yosua mengingatkan umat Israel, jangan sampai melupakan kebaikan Tuhan. Yosua menyadari usianya sudah lanjut. Dan sangat penting untuk mengingatkan kembali umat Israel akan segala perbuatan Tuhan. Dan sangat penting juga Yosua untuk mengingatkan mereka untuk setia terus kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu perhatikan, dikatakan Yosua melakukan pembaharuan perjanjian di Sikem. Bapak Ibu tahu bahwa di Sikem adalah tempat pertama kali Tuhan menjanjikan tanah Kanaan kepada Abram yang mendirikan mezbah bagi Tuhan. Itu dalam Kejadian pasal 12 itu ditulis pasal 12 ayat 6 sampai 7. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Yosua mengulang kembali pembaruan perjanjian Sikem. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan bahwa Yosua rindu, Yosua mau supaya bangsa Israel tidak melupakan kebaikan Tuhan. Dan salah satunya yaitu dengan mengucap syukur, dengan hidup setia, beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pembaruan perjanjian ini tidak lain untuk mempertegas iman mereka kembali kepada Tuhan. Sehingga Yosua memberi pilihan. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Yosua tidak memaksa. Tetapi Yosua memberitahu bahwa keputusan dia, komitmen dia bersama dengan keluarga, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Dari sini, dua pertanyaan yang akan kita renungkan. Berhubungan dengan tetaplah setia dalam ibadah. Itu firman Tuhan yang akan kita pelajari. Tetaplah setia dalam ibadah. Pertanyaan yang pertama, ini menjadi perenungan kita. Yang pertama yaitu, apakah kita masih tulus, ikhlas, dan setia dalam ibadah? Pertanyaan yang kita renungkan yang pertama, apakah Bapak Ibu dan saya masih tulus, ikhlas, dan setia dalam ibadah kita, dalam pengabdian kita kepada Tuhan? Seperti Yosua katakan, oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Ada dua pesan di sini mengenai ibadah. Beribadahlah dengan tulus, ikhlas, dan setia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tulus, ikhlas adalah bentuk kesungguhan dari dalam diri kita untuk datang kepada Tuhan. Jadi ibadah itu bukan karena terpaksa, bukan karena paksaan juga, bukan karena nggak enak sama seseorang, nggak enak sama Pak Pendeta. Ya kalau saya nggak beribadah, nggak enak. Nanti saya nggak absen juga. Nanti saya ditanyain, Bapak Ibu Saudara, Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan nggak mau juga ada motif-motif lain. Tuhan mau supaya Bapak Ibu dan saya beribadah dengan tulus, ikhlas. Ini yang sangat penting. Dan Tuhan sangat menghargai yang namanya ketulusan, keikhlasan dalam ibadah. Tuhan nggak mengendaki di dalam ibadah kita, di dalam pengabdian kita, dalam pelayanan kita, ada kepura-puraan. Ada keterpaksaan. Tuhan tidak mengendaki seperti itu Bapak Ibu. Tuhan mengendaki Bapak Ibu dan saya beribadah dengan tulus dan ikhlas. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu Saudara, ketika kita beribadah saat ini di rumah kita masing-masing, tetap lakukan dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Bukan karena terpaksa ya Bapak Ibu, tapi karena sungguh-sungguh saya mau ibadah Pak Pendeta karena saya tahu Tuhan sudah begitu baik kepada saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Roma pasal 12 ayat 9 bilang apa? Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dan Rasul Paulus juga pernah memuji iman dari Timotius. Kenapa Timotius dipuji oleh Rasul Paulus? Karena Timotius memiliki iman yang tulus, ikhlas.
Jadi sekali lagi saya simpulkan, ketulusan dan keikhlasan itu adalah hal yang sangat penting yang perlu kita jaga ketika Bapak, Ibu, dan saya beribadah kepada Tuhan. Ya, tulus, ikhlas. Dan yang satu lagi yaitu setia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, apakah kita masih setia di dalam melakukan ibadah sampai hari ini? Itu menjadi perenungan kita pada sore hari ini. Apakah Bapak, Ibu, dan saya masih setia dalam ibadah? Walaupun memang saat ini ibadah kita penuh dengan keterbatasan, kita nggak bisa kumpul bersama-sama, kita tidak bisa terlibat di dalam pelayanan. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, pertanyaan saya sore ini, Tuhan bertanya, apakah kita masih setia di tengah keterbatasan, di tengah masa-masa yang sulit ini? Apakah kita tetap punya komitmen? Saya mau setia Pak Pendeta, apapun yang terjadi, saya mau setia beribadah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mulai merasa tidak setia, cobalah ingat kembali kebaikan Tuhan. Tuhan sudah menolong kita. Kalau bangsa Israel ditolong Tuhan, dikeluarkan dari perbudakan Mesir, kita juga sama, Bapak, Ibu. Kita sudah dikeluarkan dari perbudakan dosa dan menikmati hidup yang penuh kebebasan bersama Tuhan. Hidup dalam kemerdekaan. Bapak, Ibu, Saudara, ini satu berkat yang luar biasa. Dan Tuhan ingin, Tuhan mengendaki untuk kita setialah beribadah. Amin. Yang kedua, yang menjadi perenungan kita pada sore hari ini mengenai tetaplah setia, yaitu apakah Bapak, Ibu, dan saya, kita tetap setia di dalam mengutamakan Tuhan. Sekali lagi saya ulang, apakah kita tetap setia dalam mengutamakan Tuhan? Yosua pasal 24 ayat 14b, Tuhan berkata, jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, dengan kata lain Yosua mau berkata, jangan sampai ada berhala di dalam hidupmu. Pastikan yang utama di dalam hidupmu adalah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mengerti, kita tahu bahwa kita punya Allah yang cemburu. Artinya kita punya Allah yang nggak mau diduakan. Kita harus memastikan bahwa di dalam hidup kita, Tuhanlah yang utama. Oleh sebab itu kita perlu merenung, perlu bertanya sama diri kita. Ya, apakah sampai hari ini Bapak, Ibu, dan saya masih tetap mengutamakan Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, uang, hobi, ambisi-ambisi kita, kesenangan-kesenangan dunia, punya potensi menggantikan posisi Tuhan dalam hati kita. Oleh sebab itu kita perlu minta tolong Tuhan untuk memperbaharui hati kita. Ya, menolong kita. Coba tanyakan diri kita, apakah sampai saat ini, sampai sore ini, Bapak, Ibu, dan saya tetap menjadikan Tuhan yang utama. Bapak, Ibu, Saudara, mari saya mau mengajak kita semua merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Apakah kemurnian, ketulusan hati dalam menyenangkan hati Tuhan, dalam memuliakan nama Tuhan masih ada di hati kita sampai hari ini? Kalau kita mungkin sedang kehilangan itu semua, Pak Pendeta, saya sedang kehilangan semangat, saya kehilangan ketulusan di dalam beribadah. Seringkali saya merasa terpaksa di dalam ibadah. Sore ini Tuhan ingatkan kita, beribadahlah dengan tulus, ikhlas, dan setia. Karena aku sudah sangat baik dan sangat mengasihi kamu, kata Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, coba kita renungkan, apakah sampai hari ini kita lakukan ibadah dengan sungguh hati, masih dengan antusias. Kalau kita kehilangan semangat, kita mau berdoa sore ini. Kita minta Tuhan kembali membakar semangat kita, membakar roh kita, untuk kita sungguh-sungguh punya roh yang menyala-nyala. Seperti yang Alkitab katakan di dalam Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa sama-sama. Minta Tuhan tolong kita.
Tuhan tolong supaya kita punya hati yang tulus, ikhlas dalam beribadah. Kita mau beribadah dengan setia dan tetap mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita tundukkan kepala dan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Firman yang sudah mengingatkan kami, menolong kami kembali untuk kami memiliki semangat di dalam ibadah. Kami belum bisa beribadah bersama-sama dengan saudara seiman kami, tetapi itu tidak mengurangi semangat kami Tuhan untuk beribadah. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah sangat baik, sudah sangat mengasihi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau belajar untuk mengasihi Tuhan, beribadah dengan tulus, ikhlas, dan setia. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu, biarlah kami semua memiliki semangat yang menyala-nyala, roh yang menyala-nyala di dalam mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sekiranya ada di antara kami yang mulai kendor, yang mulai patah semangat di dalam beribadah, Tuhan bangkitkan semangat kami kembali. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa, kalau sekiranya anak-anak-Mu saat ini ada dalam persoalan, Tuhan tolonglah, berilah kekuatan buat mereka, berilah mereka jalan keluar, dan ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa bergantung dan mengandalkan Tuhan. Karena kami percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami setiap orang percaya, kiranya akan menyertai, memberkati, melindungi kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita selesai mendengar firman Tuhan. Ingat, lakukan dengan setia apa yang telah kita dengar, maka kita akan menikmati janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Amin. Firman-Nya mengingatkan kita kembali untuk kita dan seisi keluarga kita terus beribadah dengan setia kepada Tuhan. Mari kita pujikan bersama-sama pujian Indah Bersamamu sebagai pujian keputusan kita, respon kita dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat
Terima kasih untuk kesetiaan Bapak, Ibu, Saudara sekalian dalam mengikuti ibadah kita selama ini. Dan sampai berjumpa minggu depan dalam ibadah yang sama. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita dan menyertai kita sekalian. Amin.